Nama Indonesia dan Rusia sudah bukan lagi nama yang baru dalam dunia internasional, apalagi hubungan antara Indonesia dan Rusia itu sendiri. Nama Indonesia di Uni Soviet dikenal lama sebelum Indonesia sendiri lahir. Sebagai negara yang sama-sama memiliki wilayah yang luas, Indonesia dan Rusia tidak hanya memiliki kepentingan yang serupa dalam menjaga stabilitas wilayah. Indonesia dan Rusia juga memiliki kepentingan yang erat satu sama lain yang berjalan sejak Indonesia merdeka. Hubungan mesra kedua negara tidak berjalan lama, dimulai sejak berdirinya masa Orde Baru, masa di mana hal-hal yang berbau komunisme dilarang, ditolak, dan diasingkan. Pengasingan tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berbau komunisme, tetapi juga orang-orang yang terikat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap komunisme. Oleh karena itu, kami, Permira, ingin berbagi kisah hidup diaspora Indonesia di Rusia yang hidup pada masa-masa itu. Kami juga ingin berbagi kisahnya kepada Anda. Selamat sore, Prof. Sudaryanto. Selamat sore. Senang sekali rasanya saya sudah bisa mewawancara Prof pada hari ini, dan terima kasih sekali Prof sudah bersedia kami wawancara dalam agenda Teh Sore edisi kedua Permira tentang kehidupan diaspora Indonesia di Rusia. Saya sangat penasaran dengan kehidupan Prof, mulai dari Prof saat di Indonesia atau ketika sudah pindah ke Rusia. Bisa tolong ceritakan latar belakang Prof? Pertama, terima kasih atas undangan bisa ikut sumbang suara di ini Grup Teh Sore yang merupakan semacam arena untuk tukar pikiran, dialog dan sebagainya, sehingga itu memberikan daya hidup yang baru. Ya. Pertama kali saya ingin sedikit memperkenalkan saya. Asal saya dari kota Blitar. Tamat sekolah SMA-nya di Blitar juga, kemudian melanjutkan di Universitas Diponegoro di Semarang. Pada tahun 64 saya tamat, terus berangkat ke Jakarta menjadi pegawai negeri, sempat menjadi pegawai Departemen Koperasi, tapi tidak lama. Kemudian dari sana buat tugas bersama-sama dengan beberapa mahasiswa lainnya untuk ditugaskan belajar di Rusia. Sebetulnya tugasnya itu belajar di luar negeri. Waktu ditanya oleh Bapak petugas menteri itu, kamu milih mana? Apa Jerman, apa Rusia, apa Soviet waktu itu? Dan saya milih lebih baik Uni Soviet karena kesempatan negaranya lebih besar, kesempatannya itu lebih besar. Begitulah, jadi setelah ada beberapa persiapan formalitas di Jakarta, kemudian kami berangkat 12 orang dalam satu pesawat dari Jakarta ke Moskow. Pada waktu itu saya pertama kali keluar negeri, pertama kali naik pesawat, sehingga saya tidak konsentrasi saya itu pada pesawat itu sendiri, jadi tidak ke kiri kanannya tidak terlihat. Jadi bagaimana itu? Yang jelas pada waktu mendarat di kota Tashkent, karena di sana itu pertama kali saya melihat salju. Saya jadi ingat cerita itu Farewell to Arms, di mana itu banyak orang yang karena salju jadi beku. Saya ngeri juga, dan juga film-film yang bermacam semacam itu. Dan akhirnya saya melihat salju itu sendiri. Memang ya masih kesannya itu aneh gitu. Jadi waktu itu langsung ke Moskow untuk di kampus, dan kami dijemput dari airport itu dengan diberi pakaian-pakaian, karena waktu itu kami datang dari Indonesia dengan pakaian Indonesia, padahal itu bulan Desember, musim paling dingin, dan akhirnya itu kami menjelang tahun baru. Waktu itu saya lihat di airport, dan itu sudah mulai banyak pohon-pohon Natal dan sebagainya, kiranya sudah mulai hari Natalnya. Dari sana dijemput, bawa ke asrama untuk selanjutnya ditentukan jurusan-jurusan yang akan saya ambil. Saya mengambil jurusan ekonomi, dan mulai belajar, dan waktu itu kesulitan saya pertama-tama itu tentu saja kesulitan bahasa. Kesulitan bahasa, jadi buta huruf, jadi bisu karena tulisannya juga tidak bisa dibaca. Dan dari Indonesia saya dengan susah payah mempelajari dua kata, yaitu spasiba, jadi artinya terima kasih, dan pожалуйста, itu artinya silahkan. Itu dengan dua kata itu saya datang di Moskow pada tahun itu. Kemudian kami belajar di sana itu dengan saya itu, grup saya itu ada 6 orang dari Indonesia.
Tapi belajarnya itu karena kursnya itu pendek, itu dengan penerjemah. Dengan penerjemah. Setelah itu ya pokoknya semua program yang mereka sarankan itu kita pelajari. Memang tidak sulit karena masih harus mempelajari bahasa, juga mempelajari disiplin, juga harus mempelajari dan sebagainya. Dan mempelajari kehidupan. Mempelajari kehidupan yang tidak begitu gampang. Karena apa? Karena perbedaan, ya kalau perbedaan bahasa jelas lah, perbedaan makanan, jenis makanan, perbedaan yang nggak bisa digugah lagi itu iklim. Jadi dingin itu saya kira-kira hampir setengah bulan itu tidak keluar dari kampus. Karena apa? Karena nggak bisa mengadaptasi. Tapi akhirnya juga bisa menyesuaikan diri dan syukur alhamdulillah sudah akhirnya bekerja sampai itu. Itu jadi dari Jawa Timur sampai di Moskow. Nah, kemudian saya penasaran nih, Prof. Ketika pertama datang ke Rusia, tentu halangan seperti tadi sudah Prof jelaskan, ada halangan bahasa, halangan adaptasi dalam hal makanan dan juga cuaca. Ketika Prof pertama kali sampai dan hanya mengetahui spasiba dan pajals, apakah Prof juga menggunakan bahasa Inggris dan bagaimana respon masyarakat sekitar ketika Prof menggunakan bahasa Inggris? Pada waktu itu ya bisa menggunakan bahasa Inggris, ada beberapa, memang tidak seluas sekarang penggunaannya. Waktu itu hanya beberapa pihak saja yang bisa berbahasa Inggris. Itu misalnya dosen-dosen dan sebagainya itu bisa. Kalau yang masyarakat umumnya kebanyakan tidak, jadi tidak terlalu. Sehingga dengan demikian kita punya ruang gerak itu juga terbatas. Misalnya kalau pada waktu itu mau ke toko, itu suatu hal yang sangat sulit. Karena bagaimana untuk menjelaskan apa yang kita mau, itu harus main tangan, main itu. Jadi artinya itu kayak bahasa, istilahnya bahasa Tarzan. Tapi begitulah. Jadi itu juga termasuk satu hal yang eksotika. Kayak begitu. Mengenai bahasa memang tujuan pertama saya itu memang untuk menguasai bahasa. Karena saya yakin bahwa tanpa menguasai bahasa, maka keberadaan saya itu nanti akan percuma. Karena dengan menguasai bahasa itu sebagai kunci. Kunci untuk bisa mengetahui ya dari buku, dari masyarakat, dari radio dan sebagainya, pokoknya semua informasi. Kan ada perkataan kalau siapa yang menguasai informasi itu berarti yang akan menang. Itu kan, jadi kalau informasinya kurang ya sudah itu. Jadi tentang masyarakatnya sendiri pada waktu itu memang bahasa Inggris belum luas, tapi saya dan teman-teman berusaha untuk menggunakan bahasa Rusianya. Jadi pokoknya dipaksa lah. Nah, sedangkan untuk kelasnya sendiri itu kan tadi Prof sudah jelaskan bahwa terlebih dahulu ketika sampai di Rusia, kemudian ada adaptasi terlebih dahulu ketika sampai di Rusia. Apa yang Prof rasakan saat itu ketika, tentu pertama kali Prof pasti bingung karena mengetahui bahwa bahasa Rusia itu sangat berbeda dengan bahasa Latin. Abjadnya sangat asing di mata, cara orang berucap bahasa Rusia juga sangat asing di telinga. Dan Prof juga hanya mengetahui spasiba dan pajolsta. Tapi ketika Prof mengambil kelas bahasa dan juga pendidikan bahasa Rusia terlebih dahulu, apa yang membuat Prof mampu beradaptasi? Apakah karena kelas itu sendiri atau cara dosen itu mengajar bahasa Rusia atau bagaimana? Ya, itu ada beberapa faktor ya. Pertama itu tentu saja dari niat, kemauan. Kemauan dari itu untuk bagaimana. Kalau kemauan ada, harus berusaha. Itu satu. Yang kedua, satu hal yang sangat mendukung itu adalah milieu sekitar. Karena mereka semua berbahasa Rusia. Betul. Iya kan? Sebenarnya kan di Rusia berbahasa Rusia, jadi setiap hari itu kita mendengar. Artinya itu bagaimana orang berbicara, bagaimana mengucapkan. Kan ucapannya dan tulisannya lain. Betul. Maka itu bagaimana itu mengucapkan ini, mengucapkan itu sehingga disesuaikan. Dan saya banyak membaca. Tahu nggak tahu bisa membaca. Iya, jadi artinya itu nanti pokoknya supaya bisa membaca dengan baik. Kemudian banyak mendengar radio, banyak mendengar. Saya berusaha untuk bisa secepat mungkin menangkap apa yang orang bicara. Karena Anda kan mengerti, kalau bahasa asing ya, taruhlah bahasa Rusia, Anda belum tahu.
bicara. Jadi yang masuk ke sini adalah gelombang suara saja. Iya, betul. Yang Anda tangkap gelombang suara yang belum ada. Kemudian pada tingkat yang lain Anda sudah bisa mensilah-silahkan. Ini gumpalan-gumpalan itu dipisah-pisah. Kemudian akhirnya sudah tahu ini digandengkan jadi suara. Iya. Itu. Nah, ini juga begitu. Jadi tekad saya memang harus mempelajari bahasa itu adalah sebagai kunci untuk bisa menguasai yang lain-lainnya. Kenapa bisa artinya itu teratasi? Itu tadi pertama kali niatnya, yang kedua kali praktek. Bahasa tanpa praktek itu nonsens. Maka itu harus berani. Jadi berani bicara, salah nggak apa-apa. Dan untung sekali bahwa orang-orang Rusia dan teman-teman itu toleransi. Jadi kalau ada salah ngomong ya enggak ditawakan, tapi malah dibantu, harusnya begini ya. Dan guru-guru saya itu juga gitu, istilahnya itu kalau bahasa Jawanya itu momong. Itu jadi bukan mendidik begitu saja, tapi juga ngomong. Kalau misalnya saya ada kesulitan, bahkan datang ke kampus yang ada apa ini tunjukin begitu. Jadi anunya itu saling pengertiannya itu ada. Jadi itu yang membantu untuk eksistensi dengan bahasanya itu. Nah, ketika pertama kali belajar bahasa Rusia, tentu suatu hal yang membuat kita mampu bertahan dalam menghadapi suatu situasi adalah kemauan dan niat kita itu sendiri. Namun tentu ketika kita sudah begitu niat misal dalam contoh Prof belajar bahasa Rusia, pasti ada saat dimana Prof merasa saya sangat rindu dengan bahasa Indonesia, saya sangat ingin kembali berucap bahasa Indonesia. Apa yang kemudian membuat Prof tetap selain tadi ada kemauan dan niat untuk tetap belajar bahasa Rusia, apa yang bisa membuat Prof mampu move on dari pikiran bahwa saya ingin bicara bahasa Indonesia lagi dan sebagainya? Soal itu sebetulnya bukan masalah. Soalnya apa? Di kampus itu mahasiswa Indonesia banyak sekali. Dan di kita itu ya kayak semacam koperasi Indonesia, di mana kalau mau makan ya masak bersama. Pokoknya itu pergaulan bahasa Indonesia, dan di sana itu teman-teman saya dari seluruh suku bangsa Indonesia. Ada orang Batak, ada orang Bali, ada orang Jawa, jadi semua itu artinya itu kita masih tetap merasa iklim Indonesianya itu terpelihara di situ. Mengenai penguasaan bahasa Rusia memang tujuannya itu lain. Tujuannya memang untuk ya misi untuk datang ke sini kan itu untuk pelajari, itu yang mendorong tujuan gitu. Dan bahasa Indonesianya nggak pernah lupa, nggak pernah piano. Itu artinya supaya tetap gitu. Jadi akarnya itu tetap, agar tetap Indonesia. Nah, untuk kawan-kawan Prof ini sendiri yang juga waktu itu bersama-sama dengan Prof pergi ke Rusia, ada yang juga satu kawan dengan Prof sebelumnya saat di Indonesia, atau semuanya itu orang baru? Semuanya orang baru, semua orang baru. Tapi kemudian ada satu yang dari Semarang. Yang satu dari Semarang, pada waktu itu dia belajar di Undip juga, Pak itu satu-satunya. Tapi sayangnya dia sudah meninggal. Dari yang lainnya saya belum kenalnya di sini semua. Kenal di sini semua. Jadi ya sama-sama belajar gitu, menguasai begitu. Bicara media pembelajaran bahasa Rusia, misal sekarang kan anak muda sekarang ini sangat banyak sekali media untuk belajar bahasa Rusia. Ada YouTube, ada gadget juga, ada handphone dan sebagainya. Saat itu seperti tadi sudah katakan, hanya mendengarkan dari orang sekitar, hanya mendengarkan dari dosen yang bicara bahasa Rusia, atau ketika Prof mencoba praktik dengan teman-teman Rusia, mereka mengkoreksi perkataan Prof. Berapa lama waktu yang Prof butuhkan untuk belajar dengan cara media yang sangat kurang dibanding? Ya, media memang sangat kurang, tetapi bisa dikompensasi ya dengan pergaulan. Dengan pergaulan, kita kan bisa silah-silah bahasa. Bahasa untuk di toko, bahasa untuk di jalan, dan bahasa untuk buku, mengerti buku lain. Itu pun istilahnya itu konsultasinya itu juga macam-macam. Ada konsultasi dengan guru itu tentang isi buku. Ini artinya bagaimana, ini bagaimana. Kalau yang misalnya di luar ya itu lebih gampang kan itu. Dan ini saya melihat bahwa bahasa Rusia itu dibanding dengan bahasa Indonesia mempunyai gramatika yang jelimet, lebih jelimet. Itu bagus sekali. Karena apa? Karena semua perubahan bisa diterangkan dengan secara matematik.
Jadi ini dirumuskan lah, bukan matematik, dirumuskan. Ini begini, nanti perubahannya bisa harus begitu. Ini begini. Nah, sehingga saya membuat satu model tersendiri, gimana ininya, ini, dan itu saya pasang di kamar begitu, sehingga saya tahu ini nanti perubahannya jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, begitu. Itu memudahkan. Itu sebagai dasar daripada, karena kalau kita tidak tahu bagaimana perubahannya, nanti kita kesasar terus. Betul. Karena setiap perubahan daripada di sini kan perubahannya banyak sekali, karena waktu, karena gender, karena jumlah, karena apalagi begitu, dan semua itu harus ini jadi cara untuk mengatasinya begitu, macam-macam. Dan untuk teman-teman dari Indonesia seperti tadi sudah Prof bilang, masak bersama, berkumpul bersama. Apakah mereka juga tinggal dalam satu tempat seperti Prof atau ada yang berpisah, beda tempat begitu? Banyak yang beda tempat, tapi hampir setiap minggu kumpul. Jadi kita itu ada yang tinggal kita kan di luar Moskow, ada yang di dalam kota Moskow, tapi kadang-kadang itu sering datang ke sana berbondong-bondong naik kereta api, datang ke sana rame-rame gitu ya. Tidak ada alasan yang khusus, tapi pokoknya bertemu, masak-masak bersama, apa bisanya. Masing-masing kan bukan pemasak ya, pokoknya di karang-karang lah. Gitu. Jadi itu bersatu dengan yang berangkat bersama Prof. Jadi tidak ada masalah. Siapa yang dulu yang akhir enggak. Jadi semua jadi satu. Jadi senior junior semua. Iya, semua jadi satu. Jadi saling bantu membantu lah. Dan untuk komunikasi Prof dengan teman-teman Indonesia. Kalau sekarang kan sangat mudah ya, ada telepon, ada SMS, chat, media sosial. Kalau saat itu Prof saat ingin berkumpul dengan teman-teman itu bagaimana? Kirim surat. Kirim surat lewat pos. Kirim surat lewat pos, 2 hari terima, dihitung begitu, nanti bisa jawab gitu. Atau ya kalau di kampus satunya kan ada juga telepon di dekanat dan di mana itu pinjam ya, telepon. Ya kalau diizinkan di kantor kan gitu aja kan. Iya itu. Dan ada juga telepon otomat itu yang di itu juga bisa. Tapi jarang kita gunakan. Yang paling kita gunakan ya saling siapa yang ke sana nanti beritahu ini. Pokoknya jalan. Gitu. Oke, Prof. Tadi Prof sudah mengatakan untuk komunikasi dan lain sebagainya itu melalui surat atau pinjam telepon dari kantor dekanat ya, Prof. Nah, Prof juga berkumpul setiap seminggu sekali dengan teman-teman atau ya sesering mungkin kalau bisa kan harus berkumpul dan berbincang satu sama lain mengetahui keadaan di Indonesia. Kemudian saya penasaran Prof, ketika Prof berkumpul dengan kawan-kawan dari Indonesia itu apa saja yang dibahas ketika itu dengan kawan-kawan? Apakah hanya seru-seruan ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya atau ada bahasan topik tertentu yang memang dibahas? Kita ya biasa lah seperti orang Indonesia kalau kumpul itu kan temanya gak karu-karuan. Biasa kan, apalagi lama gak ketemu ya. Apa yang itu sampai kepada bagaimana cukurmu itu gimana, kumismu kok panjang kok pendek ini sampai gitu. Tapi entah demikian ada juga tema-tema yang kita bicarakan secara khusus. Kita mengadakan seminar dari antara mahasiswa Indonesia yang itu dengan tema-tema khusus kita pilih mana yang aktual pada waktu ini. Misalnya pada waktu itu bagaimana bidang pertanian, perkembangan pertanian, perkembangan bidang pokoknya apa yang kelihatan muncul di atas itu kita bahas yang aktual gitu ya. Gitu. Apakah ada nama perkumpulan mahasiswa Indonesia? Wah, enggak ada. Kalau dulu itu namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Itu aja. Sudah ada di Moskow besar sekali itu. Dan di Moskow itu salah satu yang paling tenar itu adalah band Indonesia. Band Indonesia paling tenar di seluruh Moskow ini waktu itu. Iya, kita pernah di seluruh di daerah-daerah selatan itu pergi ke sana semua untuk main. Termasuk orang Rusia juga menyukai. Oh, itu memang yang paling disukai. Kalau ada pesta itu mesti diundang. Mesti diundang band Indonesia. Itu. Prof berkumpul dengan teman-teman, membahas banyak hal dan tentunya untuk mengobati rasa rindu terhadap Indonesia. Namun ada satu momen di mana momen yang saya rasa juga tidak mengenakan ya bagi mahasiswa Indonesia dimanapun mereka berada, tidak hanya di Moskow, tidak hanya di Indonesia. Ketika meledaknya kejadian 30 September 1965.
Apa yang Prof dan kawan-kawan mahasiswa Indonesia di sini rasakan ketika itu, dan apakah ada sesuatu yang langsung Anda semua pada saat itu lakukan saat sudah mendengar kejadian? Terus terang saja kejadian ini kami mendengar dari mulut ke mulut. Ya, jadi ada satu teman yang punya radio yang bisa menangkap radio luar, bukan di sini, kemudian mengabarkan. Reaksi pertama itu adalah tidak mungkin. Jadi kami tidak percaya dengan adanya kejadian yang seperti itu. Karena enggak, ya kalau kita anggap ya Indonesia dan Bung Karno-nya itu adalah sebagai suatu tonggak yang tidak bisa digugat kan, gitu. Terus terjadi peristiwa itu. Ya, kita jadi akhirnya itu tidak percaya, tapi kenyataan begitu. Jadi, sehingga pada waktu itu Anda menyatakan, menanyakan bagaimana tanggapan ya. Tanggapannya 1000 macam. Jadi setiap orang punya tanggapan sendiri, masing-masing sendiri, sehingga kita tidak bisa mengadakan satu perumusan karena masalahnya itu, kecuali itu tidak apa ya masalah yang besar lah, itu yang tidak semua bisa mencakup bagi kita sendiri, pengetahuan kita untuk menguasai situasi bagaimana bisa begitu nih, sehingga untuk menentukan sikapnya juga sulit. Bagi saya sendiri yang bagi saya sendiri yang saya tugaskan untuk saya sendiri, bagaimanapun juga harus tamat belajar. Itu yang saya dulu. Sebagai mahasiswa nih Prof, saya penasaran. Tentu sebagai mahasiswa sudah punya pola pikir kritis terhadap apapun yang terjadi. Pemerintah, apa yang terjadi pada pemerintah, apa yang terjadi pada negara sendiri. Apalagi saat itu Prof hidup di tengah-tengah yang saya rasa kekacauan ya, kekacauan yang terjadi di dalam negeri. Dan tentu kawan-kawan Prof sebagai mahasiswa juga punya pola pikir yang sangat kritis juga terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Apakah pada saat itu muncul pro dan kontra terhadap posisi pemerintah kita di Indonesia terhadap perspektif mahasiswa Indonesia di Rusia? Seperti ada yang tiba-tiba mendukung pemerintah, ada yang tiba-tiba mendukung gerakan ini yang muncul pada saat itu. Itu bagaimana keadaannya? Ya memang pada waktu itu peristiwa itu atau tragedi itu timbul, meledak ya, itu impaknya sangat berat. Karena apa? Karena ya segitu banyak manusia, sebanyak mahasiswa, masing-masing punya pandangan sendiri. Terus terang saja ada bagian-bagian yang sudah mempunyai perumusan. Jadi perumusan tindakan. Misalnya kalau yang dikirim oleh partai, itu mempunyai pola gerak dari partai. Kalau yang dikirim dari pendidikan, mereka masih bisa bebas sendiri-sendiri gitu. Ada juga yang dikirim dari serikat buruh. Jadi pokoknya yang dikirim dari badan-badan politik itu mempunyai pola tersendiri. Sehingga mahasiswanya punya kiblat. Punya kiblat. Wah, nurut ini, nurut ini, nurut ini. Sebagai saya dan sebagainya yang dikirim oleh Kementerian Koperasi itu bebas, artinya itu tidak ada yang menuntut harus begini. Itu tergantung daripada kebijaksanaan masing-masing, dan ini banyak juga. Sehingga pada waktu itu terus terang aja mahasiswa itu terpecah daripada karena pemikiran, karena tanggapan terhadap situasi, dan karena pro dan kontra dan sebagainya, sehingga ini perasaan ini mempengaruhi hubungan yang tadinya bagus antar mahasiswa. Jadi yang tadinya sebagai kawan-kawan akrab dan sebagainya, setelah ada perbedaan pendapat mengenai ini bisa pecah, bisa juga begitu. Gitu. Ini pengaruhnya begitu. Jadi memang itulah seperti ya, itu adalah pencerminan daripada situasi yang ada di Indonesia sendiri. Ya, jadi itu tidak bisa lepas daripada apa yang terjadi di tanah air. Ya itu, maka itu ya kita berusaha mengikutinya dalam secermat-cermatnya untuk bisa serasi dan sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri, tidak gegabah. Tapi yang Anda tanyakan bagaimana dunia kemahasiswaan, waktu itu dunia kemahasiswaan ya kisruh,
istilah. Karena apa? Karena pertama yang punya orientasi itu juga macam-macam. Yang tidak punya orientasi tertentu itu mengharapkan bimbingan daripada pisepuh yang ada. Pisepuhnya sendiri juga kadang-kadang itu tidak menguasai situasi. Artinya itu sehingga kita artinya itu jalan itu sendiri. Gitu. Jadi sulitlah artinya waktu itu yang menjadi yang saya anggap tragedi. Tragedi satu. Tragedi dalam bidang kemasyarakatan, kemahasiswaan pada waktu itu. Jadi ini bukan kehendak mahasiswa sendiri, tapi itu memang situasi sejarah yang begitu. Jadi hanya begitu. Ada pro dan kontra satu. Iya. Nah, apakah pro dan kontra atau pandangan yang saling berselisih antara mahasiswa, apalagi tadi ada mahasiswa yang mengikuti ideologi tertentu, mengikuti arah tertentu, target tertentu dan sebagainya. Apakah ada semacam konflik yang muncul antar mahasiswa pada saat itu, atau hanya sekedar saya punya pandangan ini, Anda punya pandangan ini dan sudah, atau ada konflik yang terjadi pada saat itu? Ya, terus terang aja konflik ada. Konflik ada dan juga cukup keras. Cukup keras. Karena bagi ini saya kembali ya ke atau maju sedikit, pada waktu itu dari KBRI sudah ada tindakan screening. Jadi dari mahasiswa untuk menentukan siapa yang pro, siapa yang kontra, begitu. Jadi ini sudah mulai ada garis pemisah antara mahasiswa itu, sehingga akhirnya terjadi dua blok yang pro, blok yang kontra. Yang kontra ini sendiri itu juga tidak satu. Ini terbagi-bagi, jadi gitu. Ada yang kontra karena ideologi, ada yang kontra karena masih ada kebutuhan ini urusan pelajaran, urusan keluarga dan sebagainya. Jadi fokus kuliah dan sebagainya. Kalau yang bidang yang menyetujui apa yang ada di sana sekaligus dan sebagainya, itu pun saya kira tidak juga murni, karena ada juga yang menyetujui hanya karena untuk bisa mendapatkan izin ke Indonesia gitu. Dan sebagainya. Ini cukup panjang, banyak juga. Dan ini perbincangan politik itu sudah politik besar. Jadi dan ini sudah menyangkut bidang kalau istilah dari bidang KBRI-nya itu bidang keamanan negara. Dikarenakan mahasiswa Indonesia itu tidak hanya atas kemauan sendiri, tapi juga atas kehendak partai juga. Iya, ada yang gitu. Iya, banyak ideologi yang muncul dan tarik menarik. Jadi masing-masing daripada, dan ini konflik itu ditambah lagi dengan emosi bahwa pihak-pihak yang menjadi utusan lah partai itu menganggap dia itu lebih progresif daripada yang lainnya dan itu dan sebagainya, sehingga artinya itu dari mahasiswa saling, pokoknya saya yang paling patriot, saya yang paling ini gitu. Jadi artinya masing-masing itu menyodorkan diri sebagai orang yang paling murni, yang paling setia dengan Indonesia dan sebagainya. Ya memang gitu, gitu. Jadi keadaannya itu memang begitu, semerawut. Dan tadi Prof bercerita tentang tindakan screening oleh KBRI, menentukan siapa yang pro terhadap siapa yang kontra terhadap screening itu seperti apa dan apakah itu dilakukan bertahap atau tiba-tiba sporadis begitu? Screening itu dilakukan dalam 2 hari di ruang KBRI yang mengadakan daripada atase militer. Itu langsung oleh Bapak Indonesia dan Badan Keamanan gitu apa. Di situ ada list yang besar gitu dengan angket di sisi gitu. Di antara isinya itu harus mengutuk Bung Karno, mengutuk revolusi, mengutuk ini itu. Dan artinya itu setuju nggak setuju. Jadi pertanyaan itu to the point gitu loh. Jadi dan masing-masing itu kadang-kadang belum bisa menentukan karena masanya saya ini gimana gitu. Jadi artinya itu ada juga yang tidak diisi dan sebagainya. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Karena memang tidak berkiblat langsung pada politik dan memang iya, maka itu. Jadi misalnya kalau sekarang ini mahasiswa langsung ditanya soal politik, misalnya ini gitu ya, politik yang ada di Indonesia ya belum tahu juga karena tidak ada bahannya. Betul. Kan begitu kan. Dan itu sangat besar kan. Jadi angket yang saat itu diberikan oleh atase militer di KBRI pada saat itu sudah langsung to the point mengatakan mengutuk Soekarno, mengutuk iya, memang sudah boleh. Revolusi dan sebagainya. Iya.
Berarti secara tidak langsung sudah mengarahkan. Mengarahkan, memang sudah yang mengarahkan. Iya, iya. Dan saya sendiri, langsung saya ceritakan saya sendiri setelah membaca dari angket itu, saya tidak bisa mengisi karena saya tidak bisa mengutuk Bung Karno, terus terang aja. Saya tidak bisa artinya itu mengutuk atau menyalahkan daripada polisi yang, atau menyetujui polisi yang sekarang karena tidak tahu seluk-beluk dari polisi yang ada ini. Sehingga akhirnya saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk itu, untuk screening itu. 2 hari kemudian saya terima surat yang menyatakan bahwa paspor saya sudah dicabut. Dicabut ya. Oleh pemerintah Indonesia. Ya, waktu itu. Jadi sudah. Jadi saya bukan warga negara sendiri lagi. Dicabut hanya karena tidak bisa mengisi angka. Karena saya tidak lulus screening. Tidak lulus screening. Iya, kan tidak lulus. Salah satunya mengisi angka itu. Iya, itu. Ada berapa orang Prof yang saat itu tidak lulus? Ya, seingat saya. Wah, seratusan lebih. Ratusan lebih itu. Dan dicabut semua paspor. Cabut semua paspor. Jadi artinya itu pencabutannya itu total. Jadi karena lulus screening atau bukan karena kita tidak setuju dengan pemerintah, tapi itu ya karena dianggap screening itu bisa mengkarakteristik daripada mahasiswa setuju atau enggak setuju gitu. Tapi sebetulnya menurut pendapat saya itu drastis, memang drastis. Karena apa ya? Itu pencabutan paspor biasanya kalau negara situasi umum itu adalah tindakan apa ya? Putusan yang verdict yang tertinggi daripada kehidupan. Apakah kamu dikucilkan, apa dicabut paspor kalau orang lain dicabut paspornya, atau gimana lagi? Itu sudah hukuman yang tinggi. Itu. Jadi apalagi di sini tanpa adanya pembicaraan sebelumnya ini dan saya nggak ada pemeriksaan lagi. Langsung. Setelah 2 hari screening, niatnya nggak lulus, udah langsung. Saya dokumen saya ada semua kalau nanti bisa gitu. Nah itu sesudah itu ya saya akhirnya itu membuka halaman sejarah baru. Halaman sejarah baru di mana secara praktis, secara real saya diputus hubungan saya dengan keluarga. Ya, ini yang paling berat bagi saya. Jadi hubungan keluarga saya tidak bisa. Saya tidak bisa nulis surat, mereka tidak bisa. Indonesia telepon pun tidak bisa. Pokoknya tutup. Dilarang semua. Itu satu. Di sini sendiri hubungan dengan pihak KBRI juga terputus. Jadi saya itu di luar KBRI waktu itu. Sehingga untuk berhubungan dengan pihak-pihak pegawai KBRI itu pun tidak bisa. Karena nanti yang menderita itu yang di KBRI ini. Karena itu berkomunikasi itu. Jadi iya, ya itu maka itu lebih baik supaya tidak mencelakakan orang. Dan mereka bisa dipecat dan sebagainya itu. Jadi ya banyaklah itu. Memang pada waktu itu memang tindakan-tindakan itu kebanyakan memang karena emosi politik atau emosi apalah. Tidak bisa dijelaskan secara hukum, tidak bisa dijelaskan secara logika. Tapi itu memang itulah yang dinamakan revolusi. Sebetulnya itu revolusi polisi sehingga gitu. Di Indonesia sendiri kan kita tahu juga tetangga dengan tetangga ini dengan ini kan begitu, dan alasannya mungkin hanya karena mau ngambil ayam dia atau apa begitu juga kan. Tapi sudah dicuai ini kayak ini gitu. Jadi alasannya itu bisa dicari. Gitu. Dan untuk kejadian itu ya Prof ya, setelah kejadian itu di mana ada screening dan sebagainya. Kemudian yang tidak lulus screening, yang dianggap tidak lulus screening, ditarik paspornya dan sebagainya. Apakah ada komunikasi antara mahasiswa yang ditarik paspornya atau yang tidak lulus screening dengan mahasiswa yang diluluskan screening atau? Ada komunikasi tapi di bawah tanah. Berarti mereka tidak serta-merta melepas tangan dengan kawan-kawannya yang tidak lulus? Iya, walaupun begitu dengan rasa ketakutan. Karena kalau ketahuan juga nanti terpaksa harus ditarik juga paspornya gitu. Jadi itu tanggung jawab, risikonya besar. Jenis komunikasi apa yang saat itu Prof lakukan dengan kawan-kawan yang tidak ditarik paspornya? Seperti apakah membahas tentang saya ingin? Nggak ada bahasan, nggak ada rapat, nggak ada apa, udah kumpulan nggak boleh, nggak putus. Itu hanya person saja kalau misalnya itu. Kalau kebetulan ketemu ya ngomong gitu aja, kebetulan. Tapi secara khusus nggak bisa.
dengan kawan-kawan sendiri yang Iya. tarik paspornya itu bagaimana? Kalau dengan yang ditarik paspor semua ya mereka biasa saja hubungannya, nggak gitu. Ya sama-sama mengeluh, sama-sama nangis atau gimana gitu ya pokoknya itu masing-masing itu. Jadi senasib lah istilahnya begitu. Dan ada perkumpulan juga Prof setelah itu untuk kawan-kawan yang dianggap tidak lulus screening. Ada mencoba untuk mengadakan perkumpulan, tetapi tidak begitu lama. Karena apa ya? Karena dasarnya itu nggak begitu mantap. Kalau gitu. Karena memang terlalu mendadak kejadiannya. Terlalu mendadak kejadiannya, dan kecuali itu seperti tadi yang saya sampaikan itu ada yang sudah mempunyai pengarahan, mempunyai dari pimpinan-pimpinannya itu sendiri. Mereka sudah punya pengarahan harus begini, harus begini, harus begini. Bagi yang tidak ada ya udah ikut aja atau tidak ikut atau tidak ikut. Ya, atau tidak ikut gitu aja. Jadi terang gitu. Tapi apa ya? Hubungan sebetulnya tetap ada, tapi sudah nggak begitu. Hanya tidak selancar dan pengawasan dari pemerintah. Dan tragedi yang sangat tragedi itu bahwa banyak yang mengikuti apa ya, yang waktu hubungan ya tadinya baik itu kemudian diracuni dengan adanya pengertian politik, begini, akhirnya sudah melihat misalnya tadinya itu baik-baik, bilang wah kamu itu saling tuduh, wah nggak revolusioner kamu, gini, wah kamu itu begini, kamu itu begini, terus akhirnya ya kita sudah ngomongnya itu di luar perkawanan. Jadi kadang-kadang itu membunyikan ucapan-ucapan orang lain, yang gitu untuk anu gitu. Jadi ya lah memang perkawanan dinodai oleh politik. Iya, perkawanan dinodai oleh politik. Kebetulan kalau memang teman itu kawan yang sepengertian gitu masih itu bisa aja memahami begitu. Tapi kalau yang sudah merasa dirinya paling revolusioner gitu ya udah. Asal tuduh. Iya ya, itu biasa itu. Di anu sendiri juga begitu. Misalnya di dunia kemahasiswaan itu sering terjadi begitu. Jadi memang yang paling berat tapi saya katakan itu adalah terputusnya hubungan dengan keluarga. Jadi saya sampai pada waktu ibu saya meninggal itu saya pun tidak bisa kirim apa-apa, kirim surat pun tidak bisa, tidak bisa karena cuma aja. Jadi kabarin lewat mana dulu, putar-putar dulu baru bisa. Dan mulut ke mulut, dan kemudian surat itu putar-putar untuk bisa begitu. Diterima tapi dengan tempo yang sangat lama. Dan kecuali itu juga dengan ya saya sendiri tidak mau menjebak keluarga itu juga kan, kelas-kelas gitu. Itu dari pemerintah Indonesia saat kejadian itu mencuat ya bisa bilang begitu. Namun bagaimana dengan pemerintah Rusia pada saat itu ketika ada peristiwa dari KBRI kemudian pemerintah Uni Soviet pada waktu itu bertindak netral tapi aktif dalam artian tidak mencampuri pertengkaran, istilahnya pertengkaran lah di dalam dunia kemahasiswaan yang di dalamnya itu urusan intern dianggap. Tapi kalau ada yang minta bantuan misalnya harus ini, kalau yang terpaksa yang tidak bisa pulang masih diberi kesempatan belajar lagi, masih diberi kesempatan untuk tinggal di asrama walaupun sudah perjanjiannya habis, uangnya nggak ada itu. Kemudian yang sudah tamat ya dikasih kerjaan untuk bisa begitu. Jadi pokoknya dibantu. Karena mereka itu mengerti juga bahwa ini bukan karena tindakan mahasiswa itu sendiri. Ya tidak tahu, mungkin ada juga mahasiswa yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang begitu, tindakannya mungkin lain ya. Tapi terhadap saya selalu ada solusi ya, pembantuan daripada itu sendiri. Sangat aktif sekali pemerintah Uni Soviet pada saat itu membantu. Aktif. Waktu itu saya sudah tamat kan, terus kemudian diberi kesempatan untuk S3. Untuk S3 langsung itu. Terus kemudian pada waktu itu sudah tidak ada yang membiayai kan. Kalau yang tadinya membiayai atas bahasanya sudah putus. Mereka yang membiayai. Dikasih pembiayaan untuk belajar, pembiayaan untuk ini, dan dikasih untuk gaji lah, untuk hidup dan sebagainya. Jadi pertolongannya cukup besar. Dan itu bukan saya sendiri, banyak teman lain.
Dari tadi masih belum bisa membayangkan nih Prof. Ikut screening, kemudian dinyatakan tidak lulus screening, kemudian ditarik paspornya, hilang kewarganegaraan dan sebagainya, menjadi stateless. Apa yang Prof rasakan pada saat itu? Saya sebetulnya pada waktu itu tidak ada melihat sebagai suatu tragedi, begitu juga tidak ya. Tapi saya menyatakan bahwa saya harus berbuat sesuatu. Apa itu mungkin saya belum tahu. Berbuat sesuatu untuk bisa mengisi ini kehidupan tanpa paspor yang belum jangka waktunya tidak jelas ini. Kan kita tidak tahu sampai kapan. Itu. Sehingga saya mengambil beberapa kegiatan yang artinya bisa mengisi. Artinya itu saya mulai bekerja dengan aktif, saya mulai mengajar. Waktu itu bahasa Rusia sudah mulai baik dan sudah bisa. Saya aktif di dalam gerakan-gerakan pemuda internasional di sini. Saya menjadi presiden dari klub diskusi. Diskusi di Dom Druzhby di sini di Moskow ini selama kira-kira 15 tahun. Itu jadi di situ itu jadi dan di sana anggotanya itu dari bermacam negara yang untuk membicarakan masalah ini itu membuat saya kehidupan saya itu artinya tidak kosong. Jadi yang paling apa ya sedih kalau kehidupan itu kosong, tidak ada kegiatan, tidak ada, sehingga tidak tahu kemana saya ini apa. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan, dan itu sebetulnya tergantung daripada keaktifan kita sendiri, mencari daripada itu yang bisa digunakan. Bagaimana? Nah, itu waktu itu memang saya aktif juga, ikut dalam sport, ikut dalam ini, dalam kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi akhirnya itu terisi lah. Jadi kayak ya untuk terhibur gitulah. Ya itu. Jadi jangan terlalu terfokus pada keadaan. Wah ini saya begini nangis setiap hari itu tidak mungkin itu. Jangan sampai ke situ. Nah, Prof pernah aktif di banyak hal pada satu banyak bidang dan sebagainya, bahkan menjadi presiden klub diskusi. Apakah Prof juga pernah menyindir tentang keadaan Indonesia pada saat itu kepada kawan-kawan dari negara lain, entah di klub diskusi itu atau dimanapun? Oh itu klub diskusi membicarakan segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Dan persoalan di Indonesia disorotin dari beberapa sudut, baik dari sudut ekonomi, sudut politik, sudut agama, sudut dan semacam-macam. Jadi itu itu menjadi suatu mata pembicaraan yang nomor satu lah. Itu kan negara kita. Jadi bagaimana kemana negara kita ini dan bagaimana sumbangan daripada Malaysia untuk bisa menyalahkan di Indonesia itu. Menjadi presiden klub diskusi di Moskow, apakah saat itu juga Prof masih menyandang status stateless atau? Iya, saya waktu stateless. Itu stateless. Waktu itu menjadi stateless, tapi berusaha untuk supaya tidak terlalu memfokuskan kepada itu status itu sendiri. Statelessnya ada macam-macam. Ada stateless yang saben bulan harus lapor, ada yang setengah tahun harus lapor, ada 1 tahun, setiap tahun harus lapor, ada yang 5 tahun harus lapor. Nah, itu bertahap begitu dianukan begitu. Sedangkan Prof sendiri saat itu? Saat itu saya juga mengalami semua tahap. Oh, bertahap ya. Nah, awalnya sebulan sekali. Iya, saya mengalami itu untuk melihat itu gimana. Jadi diteliti itu. Jadi kalau akhir bulan itu sudah deket-deket polisi itu sudah tahu saya untuk apa, untuk meriksa paspor saya ini ada perubahan enggak saya belum lari kayak gitu belum lari, masih di sini. Pemerintah Rusia masih mengawasi orang-orang. Iya, itu kewajiban mereka lah sebagai gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang di negaranya itu kan, supaya jangan nanti macam-macam. Kalau kisruhnya itu, nah itu benar juga. Saya terima itu sebagai suatu peraturan yang baik juga. Jadi tidak. Toh mereka juga hanya mengecek. Iya, mengecek. Kalau saya tidak ngerjain apa-apa yang menentang hukum, ngapa harus gelisah? Saya tidak akan gelisah kan. Apalagi sudah jelas kalau kegiatan saya itu ini kegiatan malah membantu hukum. Jadi tidak gitu. Nah, kemudian akhirnya saya tadinya bekerja di satu laboratorium penyelidikan ekonomi. Kemudian waktu di universitas di dekat rumah saya itu ingin membuka suatu jurusan ekonomi internasional,
saya dipanggil untuk ikut membentuk fakultas. Saya ke sana untuk berpindah membentuk suatu fakultas, namanya Fakultas World Economy. World Economy. Langsung di sana, kemudian diangkat sebagai dosen di sana. Terus pokoknya keaktifan saya itu langsung bergerak di bidang kemahasiswaan. Jadi bergerak di mahasiswa, saya melihat perkembangan daripada mahasiswa, karena pendidikan saya yakin sampai itu investasi. Pendidikan investasi baik bagi mahasiswa sendiri maupun bagi negara. Karena mahasiswa dan orang muda itu kan hari depan daripada negara. Nah, itu harus dibimbing. Maka itu jangan sampai dilalaikan, karena itu nantinya negaranya bisa ambruk. Kalau gitu nggak ada anunya. Maka itu pendidikan diajukan. Nah, saya bergerak di bidang itu dengan senang hati. Artinya itu saya melihat bagaimana anak-anak mahasiswa menyadari daripada dia punya kewajiban, punya fungsi sebagai harapan negara. Memang ada yang ya malas-malas gitu aja, ada yang mengandalkan orang tuanya, mengatakan, saya bilang orang tuamu itu sekarang masih kaya, besok kalau sudah tidak kamu mau apa? Ya orang tuanya ini ya dicontoh dong orang tuanya supaya bisa. Nah, banyak juga yang begitu, jadi tidak semua ideal lah. Nah, itu semua saya hadapi semua dengan tenang. Mahasiswa saya banyak mahasiswa saya yang di bawah bimbingan saya itu lulusan, kalau yang S2-nya itu sudah hampir 1.000 lebih. Kalau yang S3-nya yang saya bimbing itu sekitar 20 orang. 2 orang doktor, ada ya sudah saya bimbing. Jadi ini sehingga dalam bidang pendidikan itu saya juga mencapai beberapa prestasi lah. Dan ini saya dedicated to Indonesia. Jadi satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya di sini untuk bisa menjadi dosen, menjadi ini, menjadi itu, artinya itu akhirnya mendapat orden bintang jasa. Itu dianggap sebagai dosen terbaik tahun berapa itu dulu. Terbaik itu juga gitu. Jadi pokoknya itu tergantung kita sendiri bagaimana menggunakan kemampuannya lah. Tapi tetap. Itu sudah artinya itu tidak ada yang menanyakan. Dan itu tidak ada yang menanyakan tentang statelessnya apa bukan stateless. Ya memang ada batasan-batasan hukum tertentu bagi saya ya. Misalnya saya tidak bisa ikut pilihan umum. Nah itu karena itu saya tidak gitu. Tapi itu wajar. Dan saya juga tidak ada pretensi. Berapa lama waktu itu menjadi stateless? Dari bayangkan aja tahun 65. Masih muda. Iya, masih energik sampai sudah Pak itu 2000 waktu Gus Dur itu 2000 ya? 2000 ya? Iya, 2099. Ya, 99 itu saya belum karena waktu itu sudah ada gambaran untuk bisa ke Indonesia. Kalau saya tetap stateless, saya tidak punya paspor, ya, saya nggak bisa kemana-mana. Itu mendorong saya untuk mengajukan permohonan untuk bisa menjadi warga negara Rusia. Saya menjadi warga negara Rusia, sudah menjadi stateless selama lebih 30 tahun loh. 30 tahun. Lebih 30 tahun saya nggak melepaskan Indonesia. Walaupun mereka nggak mengakui secara hukum bahwa saya orang Indonesia, tapi saya orang Indonesia nggak akan bisa yang merubah, saya nggak akan mungkin. Itu nurani itu. Ya, dan nurani saya nggak akan bisa dirubah bagaimanapun juga. Oleh karena itu saya anggap segi formal, segi formalnya begitu. Nah, kemudian setelah mengajukan ini permintaan untuk menjadi warga negara di sini, pemeriksaannya juga cukup lama. Walaupun saya sudah 35 tahun di sini, lama itu di sana sini nggak tahu saya belum. Nah, tapi kan diizinkan, baru saya bisa artinya itu ke Indonesia pertama kali. Nah, itu paspor Rusia. Ya. Jadi ke Indonesia yang pertama kali itu saya orang asing itu. Iya, saya datang sana itu sudah orang asing, semuanya sudah berganti kok semuanya. Itu waktu datang ke kampung saya juga heran, jalannya sebuah aspal, udah lampu listrik, gini, udah. Terus kemudian saya lihat, wah ini internet cafe, ini waduh, kapan ini? Waktu saya masih kecil, waduh,
cekeran aja lari dari mana, belum ada pikirannya begitu. Ketika pulang ke Indonesia, apa yang pertama kali ada di pikiran Prof? Apa yang ingin Anda cari pada saat itu? Saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya cari karena semua bagi saya perlu. Karena waktu itu bagi saya masuk ke Indonesia itu sendiri itu sudah anugerah. Iya. Dan saya bisa bernafas dengan udara Indonesia lagi, bersinar daripada matahari di Indonesia lagi, mendengar di sekelilingnya burung-burung yang pokoknya ini semua secara kompleks itu sehingga tidak bisa dirumuskan dalam kata apapun. Ini yang perlu saya. Sehingga pada waktu itu terus teman dari Jakarta memberi saran pergi ke tempat kampung itu naik kereta api. Gajayana waktu itu. Nah, kereta saya sengaja untuk melewati kota Blitar, di sana sini. Itu jadi pertemuannya ya pertemuan gimana ya? Pertemuan dengan air mata lah. Jadi ya bayangin aja kakak saya sudah tidak mengharapkan kalau bisa menerima saya. Karena sudah lama sekali. Iya, Mbak Yu saya sudah meninggal. Ibu saya sebelum itu 5 tahun sebelum itu juga meninggal. Saya datang ke sana dengan kakak saya tua. Saudara saya itu banyak. Jadi adik-adik saya itu ada juga yang lahirnya masuk masa saya di sini sudah. Iya. Saya waktu itu ngumpulin itu ini siapa. Banyak hal-hal yang bagi saya baru. Terutama juga dalam pergaulan. Sehingga saya beberapa saat itu diam aja di sana. Meneliti juga. Mungkin sudah menjadi karakter saya tidak untuk bicara dulu saya mengadakan pemeriksaan dulu apa ini sampai baru nanti saya pokoknya sebelum pindahan itu. Puluhan tahun Prof di Rusia, terlepas dari status Prof sebagai stateless dan sebagainya. Kemudian Prof berencana untuk ke Indonesia, kemudian berhasil sampai di Indonesia. Apakah ada lagi adaptasi bahasa saat itu? Karena Prof juga sudah lama di Rusia, sudah. Oh iya, ada. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Saya itu oleh adik saya itu diuji. Iya, ini namanya apa aja buah ya? Udah buah ini namanya buah apa ini. Ada yang nggak tahu saya. Iya. Karena lupa. Karena sudah lama nggak mengicipi, karena sudah lama nggak gitu. Akhirnya ingat lagi nama ini apa itu. Kemudian beberapa kata itu terpaksa harus ya kayak melihat apa yang kamus lah. Itu mengingatkan gitu. Itu ada itu, memang begitu. Berapa lama Prof waktu itu pertama kali ke Indonesia setelah puluhan tahun? Saya waktu itu 10 hari. 10 hari saja. 10 hari saja. 10 hari saja. Enggak 10 hari. Saya masih sempat ke Bali kok waktu itu. Jadi sekitar hampir sebulan. Hampir sebulan. Kemudian kenapa hanya sebentar? Visanya cuma visanya kasih sebulan kok. Sebagai warga negara Rusia. Iya, visanya kasih sebulan. Jadi enggak lah. Gitu. Waktu itu dulu kan belum ada itu visa on arrival. Iya. Kalau sekarang ya busuk. Datang langsung urus. Iya, enggak ada masalah. Itu bagus sekali itu. Tapi kemarin itu waktu berbicara mungkin ada di sini tentang on arrival itu terlalu kebablasan itu Indonesia. Nah, zaman sekarang di mana banyak teroris itu saya kira perlu silah-silah aja diketatkan itu. Mungkin ada beberapa negara yang perlu dibatasi. Ini bukan saya agitasi, cuma ini pendapat saya lah, saya pribadi. Jadi kalau gitu. Berarti Prof tiba di Indonesia itu pada saat zaman presiden kapan itu Pak? Di sana sudah waktu itu Gus Dur sudah mulai mundur, Megawati. Sudah Bu Megawati. Reformasi sudah berakhir semua masa kelam. Saya pada waktu itu belum merasa adanya reformasi karena situasi itu waktu itu perasaan saya terfokus pada keadaan saya sendiri. Jadi keadaan saya sendiri yang mengalami suatu halaman sejarah baru. Itu kan halaman yang baru jadi ke saya, kehidupan yang begitu itu. Bagaimana nantinya? Itu waktu itu masih banyak pertanyaan. Apakah ini langgeng apa enggak langgeng? Ya, dan terjadi situasi ini ada demo tutup lagi. kan gitu. Jadi masih artinya itu begitulah. Kemudian ketika itu sampai di Indonesia dengan paspor Rusia,
apakah ada semacam kekagetan saat itu, entah oleh kolega Bapak saat itu di sana, atau mungkin petugas di bandara itu sendiri juga? Di bandara hanya pertanyaan biasa secara persaudaraan saja. Tapi kalau di kampung ada pertanyaan dari Pak Lurah. Pak Lurah tanya banyak itu. Ini gimana, kenapa gini, kamu gini, banyak pertanyaan. Lagi tidak ada alat komunikasi yang sangat memadai saat itu ya Pak. Sudah lama puluhan tahun di Rusia, juga kontak dengan keluarga. Iya, maka itu nggak ada yang nggak. Saya waktu datang ke kampung itu mencari sahabat-sahabat yang dulu sama sekolah ini masih ada yang bisa sempat. Dan mereka juga menanyakan banyak hal juga. Jadi mereka akhirnya ya senang juga. Pokoknya senang dengan kedatangan saya juga senang melihat mereka dan bisa ngumpul sana, nyekar ke itu semuanya itu begitu. Jadi terlepas dari apa yang terjadi pada masa itu puluhan tahun Prof hidup stateless dan sebagainya. Kemudian pemerintah di Indonesia juga sistem politiknya berubah dari Orde Lama ke Orde Baru ke reformasi. Bagaimana tindakan pemerintah sekarang di bawah bendera baru kasarnya ya, tidak dengan bendera Orde Lama atau Orde Baru lagi, terhadap orang-orang seperti Prof atau kawan-kawan Prof? Tindakannya seperti apa? Apakah mendukung? Kalau dikatakan sangat mendukung juga tidak, tapi yang jelas memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk adaptasi dengan Indonesia baru, untuk bisa bergerak baru. Nah, itu tergantung orangnya. Mau gimana? Apakah cuma nongkrong di sana di bawah pohon beringin, apa di sana juga ingin mengadakan kegiatan yang bisa membantu Indonesia, atau tidak? Kita tergantung daripada orang yang sendiri. Jadi hanya sana. Prof sudah lama sebagai bertindak dan berpikir sebagai akademisi, bergerak sebagai akademisi dan juga berbicara sebagai akademisi. Apakah Prof punya pandangan tentang pendidikan Indonesia dan juga mungkin harapan Prof terhadap mahasiswa Indonesia di Rusia seperti saya dan kawan-kawan lain? Ya itu memang begitu. Soalnya saya waktu di Indonesia itu mengunjungi beberapa universitas ya. Mulai dari Hasanuddin, Posowa 45, sampai di Jakarta, Mercubuana, Gunadarma, dan Krishna Dvipayana. Itu sana saya sempat juga membaca kuliah di sana, bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Dan juga artinya itu kalau saya bandingkan ya, dunia kemahasiswaan itu ada ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang sama. Jadi digerakkan oleh entusias untuk maju ke depan, untuk memberikan sarana hidup yang lebih baik bagi diri sendiri atau bagi bangsanya. Ada tujuan yang ada tujuan. Jadi memang ada yang artinya itu tidak punya kompas. Ya, itu ada juga. Atau yang ada yang kehilangan orientasi di jalan. Memang itu di antara itu banyak. Tapi sebagai garis besarnya ke dunia kemahasiswaan sekarang menuju kepada perkembangan di Indonesia. Semua mengarah ke sana. Jadi bagaimana pengabdiannya itu sadar atau tidak sadar dengan melaksanakan cita-cita Anda untuk bisa menjadi insinyur, untuk menjadi ini berarti ini ingin memberikan sumbangan lebih besar terhadap negara. Kalau saya hanya sebagai mahasiswa murid sekolah rakyat, saya bisa ini aja. Tapi kalau saya bisa menjadi mahasiswa, menjadi S1, S2, maka saya akan lebih banyak begitu. Ini adalah suatu driver untuk bisa maju. Mengenai yang di sini juga begitu. Memang ya caranya lain-lain kan, dan kesempatannya lain, tapi motivasinya itu sama. Jadi bagi saya, kalau ditanya bagaimana tentang kemahasiswaan, seperti tadi saya katakan bahwa dunia kemahasiswaan itu adalah dunia muda, anak-anak muda, dan anak-anak muda adalah sumber daripada kemajuan bangsa. Maka semasa masih muda, ya, itu harus menggunakan pokoknya memberikan bekal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Masa muda itu pendek. Masa muda pendek. Kalau nanti kita semata masih ada kesempatan untuk belajar, tidak belajar, di mana ransel itu kosong, kemanapun tidak kosong. Nah, maka itu sebanyak mungkin diisi
apapun. Pengetahuan itu tidak akan merugikan. Jadi, kuncinya tadi yang saya katakan tadi adalah bahasa. Lebih banyak menguasai bahasa, lebih banyak menguasai sumber-sumber ilmu dari beberapa negara, itu maka lebih baik. Pelajarilah bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, itu saya pelajari semua. Jadi artinya itu ada kemungkinan untuk bisa membandingkan dengan itu. Nah, ini penting sekali. Baik, Prof. Saya masih ada pertanyaan lagi, Prof. Tadi kan tentang pesan Prof terhadap mahasiswa Indonesia di Rusia. Kemudian bagaimana penilaian Prof dan pandangan Prof terhadap kegiatan mahasiswa Indonesia di Rusia dewasa? Ya, kegiatan mahasiswa Indonesia di Rusia sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan karena kalau yang saya lihat tidak semua tercakup. Ya, belum optimal. Jadi masih ada mahasiswa-mahasiswa yang kiranya itu belum muncul lah. Itu saya lihat kalau misalnya di KBRI ya itu juga gitu ya. Yang datang itu ini sebetulnya tidak benar. Jadi selama di sini masing-masing mahasiswa itu harus bisa andil pikiran, andil omong, andil pokoknya prasarana apa yang bisa disampaikan, dan itu perlu juga. Jadi karena dari Indonesianya itu datangnya dari berbagai sudut Indonesia, dan di sini berkumpul atas untuk belajarnya, masing-masing membawa inspirasi kampung. Yang apa sebetulnya yang bagi kampungnya itu baik gitu loh. Misalnya kalau ada pembicaraan tentang perkembangan ekonomi, langsung wah, saya dari daerah timur, Jawa Timur itu butuhnya gini. Saya dari ini bisa begini. Bisa juga diadakan semacam diskusi semacam itu, bagaimana perkembangan apakah saran untuk mengembangkan daerah Sumatera Selatan itu apa? Untuk itu apa? Bicara seperti itu. Itu salah satu daripada ya arah lah kayak gitu. Tapi sebetulnya bagi mahasiswa secara umum itu jangan hanya nongkrong dengan buku, ya. Dengan buku itu penting, tapi itu belum cukup. Karena apa? Karena pengetahuan itu akan lebih hidup kalau disosialisasi. Jadi pengetahuan yang hanya di otak sendiri itu kurang bermanfaat kalau tidak dikembangkan untuk masyarakat. Mungkin ada orang yang kurang pinter ya, tapi pinter bersosialisasi. Ya, itu jadi dia itu mempunyai andil di sini lebih besar daripada orang pinter sekali tetapi duduk di rumah saja, dia tidak mau bagi-bagi dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu juga kurang. Maka itu diharapkan supaya para mahasiswa ini bisa aktif, terutama dalam belajarnya, menyelesaikan dengan secara baik, bagaimanapun sulitnya, karena ginilah, kalau orang tua itu bilang, kalau Anda sulit, lihatlah ke bawah. Di sana masih ada yang lebih sulit lagi. Kalau ada enak, lihatlah ke atas. Di sana masih ada yang lebih enak. Jadi pokoknya selalu harus memaju gitu loh. Supaya jangan gumawa. Iya, pokoknya jangan di istilahnya itu beku di tengah gitu aja. Jadi begitu. Jadi para mahasiswa di sini saya harapkan itu di sini itu kesempatan luar biasa. Kesempatan yang 4 tahun atau 5 tahun harus digunakan sebanyak mungkin. Banyak buku baca buku semua, yang buku pengetahuan yang ini. Ya, bukan buku komik maksud saya, ya buku yang bermutu untuk Indonesia sendiri. Itu nanti akan begitu. Dengan demikian mengembangkan pengetahuan bahasa, pengetahuan ilmu itu sendiri. Kemudian kembangkanlah rasa persahabatan dengan orang-orang setempat. Kita itu sebagai duta lah istilahnya, duta-duta kecil daripada negara, ya. Jadi setiap tindakan, setiap tingkah laku kita itu disoroti dari segi Indonesianya. Oleh karena itu kalau kita bisa membawakan Indonesia ini loh, ini ikut dalam kesenian, ikut dalam ini, dalam itu gambaran Indonesia. Jadi bukan jangan sampai hanya pokoknya terpaku kepada itu sendiri. Baik tapi kurang. Itu maksud saya. Jadi harapan saya semoga
semua itu belajarnya bisa sukses dan bisa mendapatkan bekal yang baik untuk nanti di Indonesia begitu, sehingga ya tidak muspro lah itu sudah jauh-jauh ke tempat dingin di sini, bisa aja tidur aja juga ada. Teman saya juga ada yang begitu. Dan gua dulu itu tidur aja begitu, tapi setelah diberitahu kalau kamu nggak masuk kuliah uang saku kamu dipotong. Tempat saya dia pergi. Jadi kan gitu, ada mana gitu. Tapi yang penting ya, jangan melupakan kalau kita itu semua adalah duta dari Indonesia. Kita duta kecil dari Indonesia, membawa dari diri kita itu adalah penampilan Indonesia. Penampilan kita harus kita atur. Jangan sembrono gitu, jangan terlalu. Kita itu balik teman-teman juga di rumah orang, jadi nantinya itu penilaian itu dan begitu. Karena ada, wah ini orang dari mana, wah itu kurang ajar semua. Ada, jadi jangan sampai ada klaim yang jelek terhadap Indonesia, itu tergantung dari masing-masing. Itu saya. Baik, terima kasih sekali Prof. Sangat berguna sekali dan bermanfaat sekali info yang tadi Prof sampaikan, apalagi pengalaman hidupnya, bagaimana rasa yang menjadi status, rasanya dianaktirikan oleh pemerintah sendiri dan justru disambut oleh pemerintah negara lain dan sebagainya, dan juga pesannya juga untuk kami para mahasiswa di sini, sesuatu yang saya rasa sangat berharga sekali Prof, karena suatu saran ini datang bukan dari orang yang sekedar mengamati, tapi juga mengalami, merasakan naik turunnya hidup sebagai seorang manusia, bagaimana mimpi buruk dan mimpi yang bagus itu dirasakan pada saat yang sama juga pada saat tinggal di Rusia dan sebagainya. Itu saya rasa sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih juga atas kesempatan untuk bisa ngobrol. Sama-sama. Ya, maaf kalau tadi itu penjelasannya tidak begitu komplit. Saya kira masih ada kelanjutannya. Nanti kita bisa ketemu lagi dalam forum-forum pintu yang lain. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan bersama, saya selalu siap. Baik ya. Terima kasih. Jadi itu. Terima kasih. Siap Prof. Sampai ketemu lagi.